Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kalau kita mau menelusuri lorong panjang sejarah bangsa Indonesia, ini ada penemuan baru tentang keberadaan politik identitas. Yang mana politik identitas di Indonesia lahir janin embrionya dari imigran Yaman Hadramaut. Kok bisa? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Politik identitas di Indonesia itu lahir dari janin embrionya imigran Yaman Hadramaut. Perjalanan dimulai dari Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi, disingkat Utsman, menulis kitab Minhajul Istiqomah Fid Dini bis Salamah 1889-1890. Isinya yang pertama 22 praktek bid'ah yang terlarang. Yang kedua, kritik terhadap perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintah kolonial 1888. Yang ketiga, jihad rakyat Banten dianggap delusi dan ulama yang mendukungnya disebut pengikut setan. Masya Allah. Yang keempat, doa khusus untuk Ratu Belanda Wilhelmina 1898. Yang kelima, ujian terhadap pemerintah kolonial. Pertanyaannya, bagaimana seorang Bali pengaku keturunan Nabi bisa bekerja dan memuji penjajah, mohon maaf, Kristen? Jawabannya, kenyataan beberapa ulama kooperatif dengan pemerintah kolonial. Pergumulan dengan kekuasaan selalu ada di dinamika. Pandangan esensial, etnis, bejat, rasye, mulia, tidak tepat. Orang-orang Arab di Hindia Belanda, di Indonesia masa penjajahan berasal dari berbagai kawasan termasuk Hadramaut, semakin menonjol pada abad ke-19 dan 20, membentuk koloni atau kelompok pengaku dzurriyyah Rasul habaib di berbagai kota mulai dari Batavia, Cirebon, Semarang sampai Surabaya. Pembentukan koloni pengaku dzurriyyah Rasul habaib diprakarsai oleh Mufti Batavia. Siapa lagi kalau bukan Utsman bin Yahya, dan mendapat rekomendasi dari pemerintah kolonial Belanda. Laporan sezaman yang cukup rinci tentang koloni-koloni Arab ini bisa dibaca dalam buku Hadramaut dan Koloni Arab di Indonesia karya L.W.C. van den Berg, khususnya halaman 67-78. Pada waktu itu karena di Indonesia juga sudah datang pendatang dari Cina dan karena terpengaruh oleh gagasan-gagasan modern dari orang-orang Cina, maka lahirlah organisasi Hadramaut dengan nama Jamiatul Khair, didirikan pada 1901. Dipimpin oleh kelompok bin Syahab al-Masyhur atau Habaib. Membuka sekolah modern di Pekojan, Krukut, Tanah Abang, dan Bogor. Mengajarkan Al-Quran, agama Islam, dan pelajaran sekuler. Ahmad Surkati diundang pada 1911 untuk menjadi inspektur pendidikan Jamiatul Khair. Karena perkembangan sekolah Jamiatul Khair makin pesat, dibutuhkan keseriusan dan perhatian yang lebih besar untuk terus mengembangkan mutu pengajaran. Pada 1911 diundanglah Syekh Ahmad Surkati, kelahiran Sudan bukan habaib, yang menerima pendidikan di Mesir, Madinah, dan Mekah,
Ia diangkat sebagai inspektur pendidikan di sekolah-sekolah Jamiatul Khair. Memiliki pandangan reformis yang memicu polemik, memperbolehkan pernikahan Habibah dengan non-habaib, menolak keharusan non-habib mencium tangan habaib. Salah satu pengikut anjuran Surkati adalah Umar Mangkus, seorang Hadromi non-Sayyid yang aktif dalam pendirian Jamiatul Khair. Surkati bahkan mengatakan panggilan sebagai gelar kehormatan tidaklah tepat karena bagian itu setara panggilan Meneer dalam Belanda atau Monsieur dalam Prancis, Hu de Jong, Jakarta, Batavia, Sosio Kultural Esais 200.000 halaman 153. Keluar dari Jamiatul Khair dan mendirikan Al-Irsyad. Para simpatisan Surkati itu mengumpulkan uang untuk mendirikan sekolah dan pengelolaannya diserahkan kepada Surkati. Sekolah itu berada di Jati Petamburan dan dari sanalah cikal bakal berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyah wal Irsyad Arabiyah. Organisasi ini mendapatkan pengesahan dari pemerintah kolonial pada 11 Agustus 1915. Meski klaim resmi Al-Irsyad menyatakan berdiri pada 6 September 1914. Bertepatan dengan pembukaan sekolah di Jati Petamburan, Heri Muhammad dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh abad 20 2006 halaman 4. Perbedaan pandangan Surkati vs kelompok habaib. Perdebatan tentang adat istiadat dan keistimewaan habaib. Pernyataan itu diungkap di Solo pada 1913. Dan itulah mengapa kadang disebut sebagai fatwa Solo. Taufik Abdullah dan kawan-kawan muncul dan berkembangnya faham-faham keagamaan Islam di Indonesia 2008 halaman 71. Puncaknya insiden kekerasan di kediaman Syekh Isa bin Badr. Kedatangan Ahmad Surkati memicu perpecahan di komunitas Arab Hindia Belanda, Hadramaut vs non-Hadramaut. Perbedaan pandangan tentang adat istiadat dan keistimewaan Habib memicu utama polemik. Konflik Alawi Irsyadi, habaib non-habaib. Konflik kepentingan antara Pa'alwi vs non-Pa'alwi. Para sayyid izinkan dan dimungkinkan bergabung dan bahkan ada yang menjadi penyumbang dana, terutama Habib Abdullah bin Alwi Al-Atos yang juga kecewa kepada Jamiatul Khair. Ia menyumbangkan uang 60.000 gulden, Lir Nur de Modernist Movement in Indonesia 1900-1942. Halaman 64. Bahkan ada yang menempati posisi penting di Al-Irsyad, yaitu Abdullah bin Abu Bakar Al-Habsyi yang menjadi presiden Komite Sekolah Al-Irsyad yang pertama, Natali Mubini Kishih, The Hadromi Awakening Community and Identity in the Netherlands, East Indies, 1900-1942, 1999, halaman 63. Terjadi di antara kaum modernis Hadromi bermula dari perbedaan pandangan tentang privilege habaib. Al-Irsyad tidak melarang Habib bergabung. Munculnya Ar-Rabithah Alawiyah memperuncing konflik. Kelompok habaib menuduh Al-Irsyad anti pemerintah, Wahabi komunis. Konflik ini disebut konflik Alawi Irsyadi. Pa'alwi merujuk pada pengakuan keturunan Nabi dari Hadramaut. Kesimpulannya, konflik Pa'alwi Irsyadi lebih kompleks daripada sekedar perselisihan antara Habib dan non-Habib. Konflik ini dipicu oleh perbedaan pandangan tentang modernitas dan privilege Habib. Konflik Pa'alwi Irsyadi di Indonesia. Konflik meluas hingga ke isu Arab Totok vs Peranakan, bahwa pertentangan orang-orang Arab di Indonesia berkaitan erat dengan di Hadramaut. Perbedaan antara Arab Peranakan dan Arab Totok, di antara dua golongan ini memang ada nuansa perbedaan, tingkah laku, adat istiadat, dan lain-lainnya. Sehingga Arab
peranakan itu sadar atau tidak sadar bahwa dalam kehidupannya sangat berpengaruh dari keluarganya atau dari mana suku itu mereka. Mereka semua adalah bangsa Arab yang orientasinya ke negeri Arab, menjunjung tinggi bahasa Arab dan melakukan tradisi-tradisi yang diwarnai dari orang tuanya. Muncul usaha mempersatukan keturunan Arab seperti Indo-Arabische Verband dan Persatuan Arab Indonesia PAI. A.R. Baswedan peranakan Hadromi, non Habib mendirikan PAI dan menyatakan Indonesia sebagai tanah air. A.R. Baswedan bersama-sama bekerja di Sintid PO dengan Lim Kom Hin, pendiri partai PDI. Tetapi pada dirinya belum timbul ide untuk mendirikan partai seperti partainya Liem Kon Hian. Pada waktu itu pemikiran A.R. Baswedan tentang nasionalisme Indonesia belum matang. Bahkan A.R. Baswedan sebagai pembela Al-Irsyad segera gunakan harian beritanya di mana ia bekerja untuk membela Al-Irsyad dan menyerang Ar-Robitoh. Surat min Abdurrahman Baswedan, Karya dan Pengabdian, 1989 halaman 50. Ketegangan antara kesetiaan pada Hadromaut atau Indonesia masih berlangsung, Hadromautisme dan politik identitas. Bung Karno menegaskan kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya, kata Megawati Soekarno Putri pada 10 Januari 2017 dalam perayaan ulang tahun PDI Perjuangan. Betapakah Sidullah dan Ahmad dan Minah dan Maryam itu, karena mereka malahan lagi hari-hari dan tahun-tahun dicekoki faham-faham kuno dan kolot, tahayul dan mesum, anti kemajuan dan anti kemodernan, hadromautisme yang jumud, maha jumud, tulis Soekarno dalam surat bertanggal 18 Agustus 1936. Dalam surat Islam dari Indi, Himpunan Korespondensi selama Soekarno dan pembuatan di Indi. Politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta. Anies dulu orang tua kami itu dulu pendiri Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu tanah airnya Indonesia dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34, bapak-bapak, ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Anies benar bahwa pada 1934, tepatnya 4 Oktober 1934, memang ada semacam pertemuan keturunan Arab didominasi anak muda yang menyatakan tanah airnya adalah Indonesia, bukan lagi Arab, lebih tepatnya Hadromaut. Namun pada 1934 tidak ada yang namanya Partai Arab Indonesia PAI. Yang ada adalah Persatuan Arab Indonesia PAI. Sebagai partai baru muncul dalam Kongres PAI 4 yang berlangsung pada 18-25 April 1940. Kelupaan tentu dapat dimaklumi, ini hal biasa, namun agar tidak menyepelekan perbedaan antara persatuan atau partai. Perlu diterangkan bahwa perubahan dari persatuan menjadi partai memuat cerita yang tidak sepele. Banyak hal terjadi pada 1934 sampai 1940, baik di luar masyarakat keturunan Arab maupun di dalam masyarakat keturunan Arab. Di antara sesama keturunan Arab sendiri berlangsung dinamika yang tidak ringan. Dinamika ini terkait banyak isu, namun salah satunya adalah perdebatan alot yang tidak tuntas pada 4 Oktober 1934. Orientasinya keturunan Arab itu harus diarahkan pada tanah asal Homelen, yaitu Hadromaut, ataukah kepada Indonesia. Kearaban atau kehabiban tidaklah berwajah tunggal. Bahaya politik identitas yang dimanfaatkan oleh provision
artisan of terror. Kesimpulan, konflik Pak Irsyadi di Indonesia merupakan bagian dari pergulatan identitas dan politik yang lebih kompleks. Politik identitas yang dikipasi oleh polarisasi politik dapat membahayakan persatuan bangsa. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.